Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat semuanya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan juga anggota Komisi 3. Yang saya hormati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajaran. Saya tidak bertanya Pak Firly, saya memberikan saran Pak terkait dengan fungsi monitoring. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Ketua KPK. Jadi gini Pak Ketua KPK, kita tahu bahwa KPK punya fungsi monitoring sesuai dengan pasal 6 dan juga pasal 8 di Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, undang-undang yang baru yang kemudian menempatkan KPK menjadi rumpun eksekutif. Itu Pak Arsul ya, kata Pak Beni tadi. Menjelang Pilpres ini Pak, saya lihat banyak sekali hal-hal yang perlu dimonitoring oleh KPK ya. Terutama ada kecurigaan penggunaan dana-dana APBN, apakah itu melalui kementerian atau melalui BUMN, itu yang bisa quote-unquote disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik gitu. Karena itu saya menyarankan fungsi monitoring tadi juga yang selama ini juga sudah dilakukan oleh KPK beberapa periode sebelum Pak Firly, beberapa kajian KPK nyata betul ya, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden, termasuk kepada kementeriannya, dan ketika rekomendasi itu tidak dijalankan, maka proses penindakan yang akan dilakukan, dan itu beberapa kali pernah dilakukan oleh KPK. Saya kira ini bagus, jadi seolah-olah sudah diingatkan gitu ya, tapi masih saja loophole terjadinya korupsi masih saja dilanggar. Karena itu menjelang Pilpres ini saya kira perlu juga KPK untuk memonitoring melalui kajian sistem ya, yang ada di KPK. Dulu ada kasus yang gegap gempita, kelangkaan minyak goreng misalnya, yang kemudian dulu kita menduga ini ada mafia minyak goreng yang kemudian akan ada hasil yang gegap gempita juga gitu. Ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Seminggu yang lalu, 4 hari yang lalu ada berita minyak goreng langka lagi gitu Pak Firly. Saya kira KPK bisa masuk ke situ Pak. Yang gede-gede ini kan mafia Pak, mafia minyak goreng yang sudah di state dengan clear ya waktu itu oleh baik oleh penegak hukum maupun oleh banyak kalangan bahwa ada mafia minyak goreng gitu. Saya kira selesai, ternyata hukumannya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian juga orang-orang yang dituduh terlibat juga tidak seperti yang pertama kali digaungkan yang begitu mengemparkan. Saya kira KPK bisa masuk ke sana, dan KPK sampai hari ini saya masih meyakini KPK itu independen ya. Jadi tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik apapun ya. Karena itu bisa masuk ke ruang-ruang yang mungkin quote-unquote agak sungkan penegak hukum yang lain masuk ke sana Pak Firly. Kalau KPK kan tidak ada yang perlu disungkanin ya. Kemudian Pak Ketua, pimpinan KPK dan juga jajaran, saya sering ke Dapil juga Pak Ketua. Saya melihat, saya kaget juga di Dapil di Jawa Timur itu masih ada 1-2 desa yang belum teraliri oleh listrik gitu. Karena itu saya minta juga menyarankan fungsi monitoring ini juga dilakukan oleh KPK kepada
BUMN-BUMN berkaitan dengan itu. Pupuk kadang-kadang langka juga, Pak Firly, di dapil saya itu. Hingga ini ada yang salah ini menurut saya. Di tingkat kebijakan di atas sudah bagus, sampai ke bawah ternyata seperti itu gitu. Yang terakhir tadi saya kaget juga dengan yang disampaikan oleh Pak Beni Kaharman ya. Ada direktur, saya nggak dengar sebelumnya nih Pak Firly, direktur penuntutan mundur gara-gara mau mentersangkakan seseorang, dia nggak setuju kira-kira gitu dah. Cuman keberanian Pak Beni ini setengah-setengah gitu ya. Kenapa nggak disebut aja siapa seseorang itu, biar clear gitu ya. Kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya siapa seseorang itu, sehingga kita ini disaksikan oleh. Saya interupsi ini Pak JB ini. Silakan Pak Beni, silakan. Harusnya nggak boleh interupsi Pak, tunggu saya selesai dulu. Nggak bisa karena sebut nama saya, ini penting. Ya tadi Bapak nyebut nama saya nggak interupsi. Iya, enggak. Jadi tunggu saya selesai dulu. Ini ada positif nah, karena tunggu saya selesai dulu Pak Beni. Saya ini kan melanjutkan tadi yang Bapak sampaikan. Kita kena mendukung. Jadi tunggu saya dulu selesai Pak Beni, sabar dulu. Baik, lanjut, silakan. Gimana Pak Beni, setuju? Pak JB, udah lanjut. Setuju Pak Beni ya. Jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu. Karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur ya karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Ini tentu saya ingin juga meminta penjelasan meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu, tapi ini mengagetkan saya kok sampai segitunya gitu ya, apa benar gitu. Nah ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK ya secara terang gitu, sehingga semua paham dan tahu betul apa benar itu terjadi. Yang terakhir, ini yang terakhir benar-benar terakhir, dulu di awal-awal KPK berdiri, sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 19 2019. Dulu kajiannya sudah ada Pak Ketua mengenai kantor cabang KPK di provinsi. Saya kira itu perlu digaungkan lagi dalam rangka mendukung kerja-kerja KPK karena SDM KPK sangat terbatas. Sementara ruang lingkup yang dikerjakan KPK begitu luas. Dulu Pak Karyoto waktu di awal mungkin masih ingat, kita pernah mengusulkan, maksud saya KPK pernah mengusulkan agar ada kantor perwakilan KPK. Ya, waktu itu masih dipersempit fungsi-fungsi pencegahan, tetapi menurut saya sekaranglah momentum di mana ada perubahan undang-undang menjadi 19 2019, karena itu KPK harus diberi ruang untuk lebih bisa masuk ke semua wilayah di seluruh Indonesia. Saya kira kalau sekarang KPK yang mengusulkan Pak Firly, Presiden dan juga DPR Komisi 3 pasti langsung tutup mata setuju menurut saya. Ini pendapat pribadi ya. Ini bukan pendapat fraksi, tapi ini pendapat pribadi Pak Ketua. Pribadi saya Johan Budi SP, yang beranggota A219. Ini bukan pendapat fraksi sekali lagi. Ini pendapat pribadi yang menginginkan KPK kuat ya ke depan ini. Dan ini momentum yang pas menurut saya KPK untuk mengusulkan kantor cabang ya di berbagai wilayah Indonesia, sehingga fungsi pencegahan dan penindakan kemudian pendidikannya juga termasuk juga supervisi ya tadi sampaikan itu bisa menyebar ke seluruh
wilayah Republik ini. Saya kira itu, dan saya sampai hari ini masih meyakini bahwa KPK harus melakukan penindakan dan pencegahan secara simultan dengan kecepatan yang sama. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Beni. Pak Beni, ada yang silakan. Ya, karena ini Pak Ketua, kita kan tidak boleh saling menanggapi. Tetapi karena yang terhormat tadi menanggapi dan membuat judgement terhadap saya rasa saya punya hak untuk memberikan klarifikasi. Pak JB yang saat ini saya senang sudah pakai baju seperti saya. Ya, saya tadi ini, ya memang cocok beliau ini, Pak Ketua KPK. Sebetulnya memang cocok dia di biru. Ya, saya tadi mohon sama Pak Ketua Komisi kalau bisa berkenan Pak Johan Budi untuk hal-hal tertentu ikut kami saja dulu. Nah, ikut kami. Dan ternyata dilaksanakan betul sama beliau tadi. Dilaksanakan. Jadi saya tidak ada maksud untuk nutup-nutupi. Kalau Pak Johan Budi mengatakan keberanian saya setengah-setengah, sebetulnya tidak. Apa yang tadi saya sampaikan itu sudah jelas penjelasan sebelumnya. Jadi siapapun sudah mengetahui bahwa yang disebut-sebut tadi Direktur Penuntutan KPK itu meminta resign karena ini menurut versi cerita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Karena dia dipaksa atau menolak untuk menaikkan status Anies Baswedan jadi tersangka. Kan begitu. Ini kan kalau nggak ada penjelasan tuntas, seolah-olah benar. Nah, maka tadi saya sampaikan, saya harus mencoba untuk bangkit lagi keberanian ini yang sebetulnya Pak Ketua sudah lama. Saya udah ya ini anak-anak muda lah. Saya ini kan udah uban saya ini. Saya masuk di Komisi 3 belum uban rambut ini satu. Tapi saya lihat yang muda-muda pun tidak berani, ya apa boleh buatlah kita yang sudah ini juga ya keberanian. Tapi memang setengah-setengah. Tapi beliau minta saya jangan tanggung, ya udah saya sebut aja sekalian. Itu maksud, dan terima kasih banyak Mas Johan mendukung itu. Dia sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Inilah susah politisi ini. Nah, ini dia. Jadi terima kasih banyak atas perkenannya. Baik, ternyata masih ada dua penanya lagi Pak Firly. Silakan Andi Rio. Terima kasih pimpinan, Pak Ketua KPK yang saya hormati beserta jajaran. Kami ringkas saja Pak. Intinya kami mengapresiasikan kinerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dan seluruh jajarannya dalam pemberantasan korupsi selama ini, khususnya di tahun 2022 ini. Namun ada beberapa hal yang masih menyisakan pertanyaan publik, utamanya pengungkapan kasus-kasus besar yang mandek di KPK. Ini menunjukkan ketidakberdayaan KPK dan menimbulkan kesan analisir kecurigaan publik bahwa KPK tidak mampu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, survei Kompas kemarin menyebutkan bahwa 45% masyarakat mengaku tidak puas dengan KPK. Kami minta ini ditingkatkan, Pak Ketua, dan bagaimana strategi dan upaya yang Bapak lakukan ke depan untuk menjawab survei-survei yang menyebutkan kinerja KPK semakin buruk. Mohon penjelasan dan pengungkapan kasus-kasus KPK agar publik juga tercerahkan bahwa sebetulnya KPK ini betul-betul bekerja walaupun terlihat senyap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Ahmad Dimyati, silakan. Terima kasih pimpinan Pak Ketua, Pak Bambang Pacul, Pak Pangeran, serta anggota Komisi 3. Yang saya hormati pimpinan
Ketua KPK dan pimpinan KPK serta para pejabat utama, para deputi dan jajarannya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya apresiasi dulu untuk KPK, yaitu terkait dengan penyerapan anggaran tahun 2022. Ini mencapai 97%. Kalau saya baca ini 97% dari anggaran 1,303 triliun. Itu besarnya di belanja pegawai. Belanja pegawai mencapai 677 sekian. Nah, ini Pak Sekjen ini yang memang tanggung jawabnya sangat berat ya, dibandingkan para deputi yang ada yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah anggaran di 2023 turun malah menjadi 1267. Saya bagaimana ini dengan anggaran yang turun ini cara mengelolanya, apalagi dikaitkan dengan tingkat persepsi indeks corruption perception atau corruption perception index ya, sebagai ukuran persepsi dari peringkat 90 ke level 110. Ini yang memang harus kita perjuangkan bersama, anggaran KPK ini minimal samalah dengan 2022. 2022 saja sudah minim sekali. Terus yang kedua adalah kami apresiasi terkait dengan PNBP Pak Firly. Pak Jenderal ini sangat hebat sekali. 2021 246,3 dari target 100,9. Apa targetnya terlalu kecil ini Pak? Ya, tapi kami apresiasi Pak mencapai 244%. Jarang mencapai seperti ini Pak. Targetnya kecil, hasilnya maksimal. 2022 mencapai 439,7 miliar dari target 141,7 miliar. Ini 210,30%. Ini juga kami apresiasi dan yang saya tanyakan bagaimana pembagian PNBP ini di Kementerian Keuangan. Apakah potong 2 atau semuanya diambil KPK atau seperti apa Pak Gufron? Ya. Terus yang kami tanyakan beberapa hal adalah ini kalau KPK dengan polisi itu tugasnya sama-sama 3M. Ini Pak Firly kan jenderal polisi nih, sama-sama 3M Pak. Kalau polisi M-nya yang pertama melayani, yang kedua melindungi, yang ketiga mengayomi. Kalau KPK memahami, mencegah dan memberantas korupsi. Nah ini yang saya rasa ini sangat bagus sekali. Nah kalau kita lihat pada hal memahami, mencegah dan memberantas, sampai dengan saat ini saya hanya melihat upaya-upaya KPK melakukan tindakan pemberantasan. Preventif better than cure, Pak. Saya tidak tahu ya caranya bagaimana, lebih baik pencegahan dulu dilakukan, penginformasian baru melakukan hal-hal apabila dalam pencegahan atau melakukan ini kan sudah bagus dilakukan desa apa anti korupsi misalnya. Itu sangat bagus sekali Pak yang dilakukan oleh KPK saat ini. Nah kalau sudah melakukan pencegahan, saya lihat Singapura lah salah satu contoh. Singapura itu memberikan budaya yang begitu melakukan pencegahan sejak dini. Jadi bukan melakukan kalau orang melakukan apa hal-hal mengumpat gitu terus ditangkap, nah itu yang menurut saya nggak elok. Kalau bisa ya jalan itu traffic itu ya dikasih tahu ini salah, ini kesini yang benar. Jangan biar salah nggak apa-apa nanti kami tangkap gitu. Nah ini saya rasa hal-hal yang harus sudah mulai dilakukan preventif tadi dan melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah maupun pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada. Terus yang berikutnya Pak Firly. Tahun 2022 sampai 2024 adalah tahun pondasi Trisula. Nah, apa ini maksud dengan plotting dan proof of concept pendekatan Trisula itu? Jadi saya ingin mengetahui di mana plotting yang akan dilakukan, terus juga bagaimana upaya KPK meningkatkan sosialisasi program KPK itu sendiri. Terus selama ini KPK memasang target angka 4 untuk indeks perilaku anti korupsi IPAK yang Bapak sampaikan tadi.
dari angka maksimum 5, sementara realisasi IPAK hanya angka 3. Bagaimana nih realisasi untuk menaikkan IPAK itu, Pak? Terus yang berikutnya adalah terkait DPO, Pak. Ini kan banyak sekali DPO ini kan sampai dibahas oleh Bapak Presiden kita. Apa yang dilakukan KPU untuk menangkap para DPO itu, Pak? Terus juga terkait Stranas KPK per Desember 2022 sebesar 61,6%. Nah, saya ingin tahu Renstra dan target itu bisa tercapai itu implementasinya seperti apa. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan, Pak Ketua. Mudah-mudahan KPK ini jujur saja masih kita percaya sebagai lembaga yang punya integritas dan dengan anggaran yang minim, mudah-mudahan bisa maksimal hasilnya. Dan saya berharap betul-betul semua semangat untuk memperjuangkan supaya indeks corruption perception itu bisa betul-betul kita lebih baik lagi ke depan. Demikian Ketua, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bambang. Izin paling pendek aja. Saya mendengarkan dari awal hingga akhir para kawan-kawan dalam memahami ini, mendalami dan bertanya. Saya akan memberikan catatan. Yang pertama pertanyaannya Pak Iksan. Pak Iksan bicara soal Lukas NMB, kasus Lukas NMB. Kemudian pertanyaan senior Beni Kaharman nomor 2. Beliau menanyakan bagaimana sebuah proses KPK melakukan penyelidikan. Tadi disebutkan apakah itu dari laporan pemeriksaan BPK atau dari pengawasan dan lain-lain. 2 hal. Yang ketiga, kasus Lukas NMB itu terjadi di Papua. Itu Papua adalah wilayah khusus, maka dananya juga opsus, provinsi yang diperbanyak juga oke semua. Jadi itu wilayah yang perlakuannya khusus itu Papua dan Aceh. Nah, di Papua paling tinggi soal keamanan. Sehingga Lukas NMB kasusnya punya rating yang tinggi untuk dijelaskan. Tuh. Nah, saya sebagai politisi, apakah pimpinan KPK politisi? Jawab saya, ya, itu pejabat publik. Karena Pak Firly beserta 4 pimpinan KPK adalah political appointee dari jabatan politik, dari jabatan elektoral. Nah, sebagai politician, saya dulu diajari sama guru saya. Kalau kamu sebagai politisi, 2 saja yang kamu katakan. Mulutmu itu harus kau asuransikan. Sehingga saya mohon maaf nih, suara saya hilang. Jadi parle itu bicara. Mulutmu yang harus kau asuransikan. Suaramu itu kau asuransikan. Nah, bagaimana seorang politisi bersuara? Guru saya menyatakan. Dia pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan tidak salah. Talk it out or shoot it out. Jadi you bicara sampai tuntas atau you tembak sampai keluar. Sampai mati. Itu kata guru saya. Jadi kasus Lukas NMB ini mohon izin Pak Ketua KPK mohon dijelaskan sampai tuntas dari awal sampai hari ini. Itu namanya talk it out. Dengan demikian publik akan clear terhadap ini. Ini juga akan clear BPK, ini juga akan clear KPK, ini juga akan clear terhadap pertanyaan nomor 2 dari Mr. Kabur Kaharman dan Mr. Iksan Sulistyo. Itu hanya catatan saya saja. Mohon izin, kalau diizinkan, ini contoh kasus yang sangat baik. The example this year yang sangat bagus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.